Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita selalu mencari kebenaran dengan lapang dada, keterbukaan, dan semoga Tuhan juga memberikan kekuatan untuk mengamalkannya dan menunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan yang kita miliki, baik karena ketidaktahuan kita atau karena sangkaan kita terhadap benarnya, sehingga kita tidak terkecoh di dalamnya, dan mudah-mudahan pula Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskannya dan menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kajian kita yang telah lalu, tepatnya pada kajian yang ke-10, kita telah membahas banyak hal dan telah memasuki kepada pembahasan mengenai ruh manusia. Bahwasanya dalam tinjauan filosofis ia memiliki 4 daya, atau umumnya disebut dengan umumnya dikatakan memiliki 3 daya, yaitu daya tambang yang tidak umum disebut tapi tidak diingkari oleh para filosof karena memang kenyataannya demikian, yaitu yang mengatur tentang putaran-putaran atom badan kita. Kemudian daya tumbuhan, di mana yang mengatur pertumbuhan badan kita dari kecil ke besar, dan termasuk juga pengembangbiakannya. Kemudian daya tumbuhan, yaitu yang mengatur pertumbuhan badan kita dari kecil ke besar, termasuk juga pengembangbiakannya yang menjaga keseimbangan spesies daripada manusia ini atau wujud manusia. Kemudian daya hayawaniyah, daya kebinatangan. Binatang di sini bukan bermakna akhlak, bukan bermakna maaf kurang pendidikan atau kasarnya kurang ajar, tapi kebinatangan di sini maksudnya secara filosofis, yaitu yang mengatur gerakan ikhtiariah, kemudian yang mengatur rasa yang ada dalam diri kita seperti lapar, dahaga, cinta, kemudian benci, emosi, dan seterusnya. Ini hayawaniyah, daya hayawaniyah. Kemudian daya yang terakhir yang hanya dimiliki oleh manusia adalah daya akliyah. Nah, 4 daya ini, para pemirsa yang budiman, itu umum dibahas, terutama yang 3 dalam kajian-kajian filsafat, untuk menjelaskan kepada kita bahwa ruh kita yang ada dalam diri kita ini adalah yang mengatur atau yang melakukan dan atau pelaku hakiki
daripada seluruh kegiatan badan kita, termasuk putaran-putaran atom badan, detak jantung, perasaan, gerakan, dan termasuk daya akal. Jadi semua pelaku itu adalah pekerjaan daripada ruh, dan dia adalah non materi, sederhana, akan tapi memiliki aktivitas yang bisa dibagi kepada 4 perkara itu. Jadi sebenarnya roh itu tidak terbagi-bagi sebagaimana terbaginya benda, tapi kita mengetahui bahwa roh itu memiliki 4 daya itu. Dan sudah tentu pada masing-masing daya itu memerlukan kepada alat. Sebagaimana kita telah definisikan kemarin bahwa ruh adalah non materi zati tapi materi aksi. Dia hakikatnya adalah non materi sehingga tidak dibagi-bagi sebagaimana pembagian kepada materi, akan tapi dalam aksi dia memerlukan kepada alat materi. Oleh karena itu dalam mengatur putaran atom dia perlu kepada badan kita, atom-atom badan kita. Untuk mengatur detak jantung dia perlu kepada jantung kita. Kemudian untuk berfikir dia perlu kepada otak kita, untuk mengingat perlu kepada otak kita, untuk melihat perlu kepada mata kita, dan begitu seterusnya. Untuk mendengar perlu kepada telinga, untuk berjalan, memegang perlu kepada kaki dan tangan kita. Ini adalah konklusi dari kajian yang telah lalu mengenai tinjauan filosofis daripada roh manusia khususnya. Kali ini kita akan meninjau roh ini dari tinjauan akhlaki, dan sudah tentu pijakannya kepada filosofi, tapi dilihat dari dimensi hubungannya dengan pelajaran akhlak, dilihat hubungannya dengan sasaran daripada ilmu akhlak. Sebagaimana telah saya singgung kemarin bahwa terdapat sedikit perbedaan antara tinjauan filosofis dan akhlaki ini. Kalau filosofis cenderung kepada hakikatnya, kalau akhlaki cenderung kepada kemudahan untuk mencapai apa yang disebut sasaran daripada pelajaran akhlak. Dalam tinjauan akhlak, daya yang disebut dengan daya tambang yang mengatur putaran badan kita atau atom-atom badan kita, kemudian daya tumbuhan itu tidak menjadi sorotan. Sekalipun nanti secara tidak langsung dalam pembahasan makanan misalnya, dia juga akan disinggung, karena makanan itu diatur oleh ruh yang bagian pengembangan. Artinya ruh dalam daya tumbuhan. Jadi kalau makanan haram atau makanan halal, makanan tohir, makanan najis, harta yang sudah disagati, harta yang belum dizakati, harta yang sudah dihumusi, harta yang belum dihumusi, dan seterusnya, itu mempengaruhi kepada ruh kita dari melalui pintu daya kebinatangan atau daya pertumbuhan atau daya tumbuhan. Nah, kembali kepada masalah kita. Jadi yang ditinjau oleh ilmu akhlak itu hanya 2 daya saja, yakni daya akal dan daya hayawan, daya binatang. Sekali lagi, binatang dalam hal ini bukan berarti idiom akhlak, tapi idiom filosofis, yaitu yang mengatur perasaan dan gerakan yang ikhtiariyah. Jadi ada 2 daya, daya akal dan daya hayawaniyah. Dan daya hayawaniyah ini yang kemudian disorot
secara tajam oleh ilmu akhlak, karena dalam daya hayawaniyah inilah yang sangat membahayakan bagi kejatuhan manusia. Jadi yang membedakan antara manusia dan malaikat itu pada daya hayawaniyah ini. Gitu. Jadi karena dimensi daripada materi itu dicakup seluruhnya oleh daya hayawaniyah ini, dan dimensi materi inilah yang bisa membuat manusia jatuh, maka disinilah fokus daripada kajian daripada ilmu akhlak. Dan dalam ilmu akhlak hal ini dibagi menjadi yakni daya hayawaniyah ini dibagi menjadi 3 daya. Daya emosi, kemudian daya syahwat. Syahwat bukan berarti hanya birahi, syahwat yakni kelezatan apa saja, termasuk uang, termasuk pangkat, termasuk makan, dan termasuk juga birahi. Kemudian jadi tidak bermakna syahwat yang dalam umumnya dalam bahasa Indonesia yang bermakna birahi saja, tapi selain birahi ia juga bermakna kelezatan apa saja yang bersifat duniawi, materi khususnya. Kemudian yang ketiga daya wahmi. Daya wahmi ini adalah yang mengatur khayalan-khayalan dan tipuan. Nah, oleh karena itu dalam banyak buku akhlak, tinjauan akhlak itu pada 4 daya yang ada pada manusia. Daya akal, kemudian daya emosi, kemudian daya syahwat, kelezatan, daya kelezatan, kemudian daya semacam bayangan, pemahaman, khayalan termasuk di dalamnya. Jadi para pemirsa sekalian sudah dapat diketahui bahwa sebenarnya 4 daya ini bersumber dari 2 daya saja, yakni daya akal dan daya hayawaniyah. Nah, daya hayawaniyah inilah yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daya emosi yang biasanya cenderung mengadakan penganiayaan, penyerangan, tapi juga memiliki manfaat, yaitu seperti defensif. Jadi kalau orang tidak memiliki emosi sama sekali, maka dia tidak memiliki daya defensif. Jadi selalu pasif sehingga diserang, misalnya oleh binatang dia juga tidak lari, dianiaya oleh orang dia mau saja, tidak mau mempertahankan hak-haknya dan seterusnya. Tapi bahayanya juga karena dia juga memiliki daya serangan dan yang menghancurkan, maka daya emosi ini sangat berbahaya bagi kita juga. Jadi nanti insya Allah akan dijelaskan lebih jauh manfaat dan mudaratnya daripada kedua ini, dan bagaimana cara meletakkan memfungsikan daripada daya-daya ini. Inilah tugas daripada bimbingan ilmu akhlak. Ini dia sebenarnya membimbing kita supaya dapat mengarahkan semua daya-daya ini kepada tempat yang semestinya, di mana Allah mencipta untuk itu, bukan untuk kehancuran dan sebagainya. Kemudian daya syahwat. Daya syahwat ini adalah daya kelezatan, biasanya yang bertumpu pada pangkat, makanan, dan birahi. Jadi ruh yang mengatur bagian-bagian kelezatan duniawi ini itu disebut daya syahwat yang ada pada daya hayawaniyah, sebagaimana daya emosi. Kemudian yang ketiga adalah daya wahmi. Sebenarnya yang keempat, kalau yang akal ini dihitung yang ke-1, berarti daya wahmi ini adalah yang keempat, yaitu yang mengatur hayalan-hayalan dan tipuan. Nanti akan dirinci lebih jauh bahwa dia tidak hanya mengatur tipuan, tapi bisa diarahkan kepada yang baik, walaupun bawaannya memang kepada katakanlah penipuan-penipuan, hayalan-hayalan dan sebagainya.
Dengan demikian, ruh manusia yang ditinjau dalam ilmu akhlak adalah 4 daya. Daya akal, kemudian daya emosi, kemudian daya syahwat, dan yang terakhir daya wahmi. Dalam filsafat atau dalam ilmu akhlak, penamaan daripada ruh ini memiliki beberapa nama. Seperti ruh itu sendiri, sebagaimana para pemirsa ketahui bahwa yang kita bahas ini adalah ruh manusia, yakni unsur non materi yang ada pada manusia. Ruh ini memiliki kurang lebih 4 nama. Kadang-kadang diberi nama ruh itu, kemudian diberi nama nafsun, kemudian kadang-kadang atau jiwa, ya, nafs ini jiwa, kadang-kadang diberi nama akal, kadang-kadang diberi nama hati, qalbun. Jadi 4 istilah untuk keberadaan non materi yang ada pada kita ini: ruh, jiwa, hati atau akal. Kenapa dikatakan ruh? Karena perlunya badan kepada ruh untuk hidup. Oleh karena itu yang mati dikatakan dia tidak memiliki ruh, atau ruhnya sudah lepas misalnya. Jadi dia disebut ruh karena diantaranya karena badan memerlukan kepadanya dalam atau untuk hidup. Tapi ada makna lain mengapa disebut ruh, karena dimensi kesuciannya, yakni dekatnya dengan alam malakut. Kenapa begitu? Kenapa dia dekat dengan alam malaikat atau malakut? Karena dimensi akal ada pada ruh. Jadi sebagaimana telah dikatakan tadi bahwa daya akal termasuk daya yang ada pada manusia dan dibahas dalam filsafat dan akhlak. Dan daya akal ini karena dia sebagaimana dibuktikan dalam filsafat, ilmu atau hubungan dia dengan objek ilmu, bahkan objek ilmunya itu sendiri merupakan keberadaan non materi. Jadi dia di samping dirinya non materi, ilmu-ilmunya dan bahkan objek zati daripada ilmunya juga non materi. Dan insyaallah ini akan kalau ada kesempatan di pelajaran filsafat akan dibuktikan ke non materian daripada objek ilmu, dan ini penting. Seperti kalau kita melihat gunung, sekalipun gunung itu materi, tapi ilmu yang ada pada manusia tentang gunung itu, gambaran yang ada pada manusia tentang gunung itu disebut itu merupakan keberadaan non materi. Nah, karena dimensi akal ini bisa dikatakan murni non materi, dia lebih dekat dengan alam gaib, artinya alam non materi seperti malaikat yang biasa disebut dengan malakut. Kalau yang tinggi disebut jabarut. Nah, itu jadi dia lebih dekat kepada dimensi itu. Oleh karena itu ruh manusia ini disebut ruh karena memiliki daya akal, kuwatun aqilah. Kemudian daya akal ini adalah cenderung atau hakikat non materi, dan karena kenon materiannya itulah maka ia dekat dengan alam malakut, sehingga ia disebut ruh. Kemudian kenapa disebut nafs? Kenapa disebut jiwa? Nah, karena selain ruh kita ini memiliki daya untuk memahami hal-hal yang non materi, yakni ilmu, untuk menguasai ilmu di mana hakikat ilmu adalah non materi, ia juga punya aktivitas mengatur badan kita, apakah dari putaran atomnya, detak jantungnya, kemudian kembang kempisnya paru-paru kita, jalan darah kita, gerakan kita, cinta kita, lapar kita, makan kita, kemauan kita, gerakan kita, dan seterusnya, emosi kita, cinta kita, benci kita, dan seterusnya. Nah, karena ruh kita ini yang non materi juga memiliki aktivitas yang memerlukan kepada materi, tidak melulu
non materi sebagaimana ilmu. Nah, dia memiliki aktivitas yang memerlukan kepada materi. Dari sisi kepengaturannya terhadap materi inilah dia disebut nafsun, disebut nafas atau jiwa. Jadi roh kita bisa disebut roh, bisa juga disebut nafas atau jiwa. Bisa juga disebut sebagai akal. Jadi roh kita ini disebut akal juga. Kenapa? Karena yakni ruh kita ini memiliki ilmu, dapat menjangkau hakikat-hakikat, di mana hakikat itu adalah objek daripada ilmunya, objek daripada pengetahuannya. Karena dia dapat mengetahui, maka dia dikatakan aqilah. Begitu juga jiwa kita ini bisa disebut sebagai hati atau qalbun. Qalbun itu apa? Berubah-berubah atau jungkir balik. Nah, kenapa ruh dibilang juga disebut hati? Karena seringnya terjadi atau selalunya terjadi perubahan pada ruh manusia. Kadang marah, kadang memaafkan, kadang benci, kadang cinta, kadang sedih, kadang bahagia, dan seterusnya. Jadi berbagai kejadian setiap hari, berbagai perubahan silih berganti terjadi kepada ruh kita ini. Oleh karena itu ia disebut dengan qalb. Qalbun yakni yang berubah-berubah. Dengan demikian para pemirsa sekalian, sudah kita ketahui yang pertama bahwa roh kita bisa disebut roh, bisa disebut jiwa, bisa disebut akal, bisa juga disebut hati. Jadi tidak usah bingung kenapa kita disebut hati, kenapa disebut roh, kenapa disebut nafas. Nah, jadi itu hanya menunjukkan kepada dimensi daripada yang ada pada roh. Ketika dilihat dari dimensi berakalnya, maka dia disebut akal. Ketika dilihat dari dimensi perubahan-perubahannya, maka dia disebut yang berubah atau hati, qalb. Ketika dilihat dari kepengaturannya terhadap materi, maka disebut nafs atau nafsun atau jiwa. Sedangkan dilihat dari kesucian daripada ruh, karena ia memiliki hal-hal yang bersifat non materi, yakni kesucian dari materi. Karena dalam akhlak atau dalam filsafat, materi ini merupakan dimensi beban, yakni dia itu membebani manusia, tidak bisa terbang. Jadi kalau materi ini menguasai seseorang, dimensi materialnya, maka seseorang itu tidak mudah untuk naik ke langit dan terbang bermi'raj atau berisra mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dengan perlahan-lahan kita mengkaji ilmu akhlak ini, gunanya untuk bagaimana mengurangkan dimensi material ini, sehingga dimensi rohani saja yang menjadi sorotan daripada kita dan kesibukan kita sehari-hari untuk memajukannya. Sementara kepentingan badaniyah atau material itu hanya sebagai sampingan saja. Nah, karena ruh ini memiliki dimensi non materi, yakni tidak memiliki beban materi yang berat. Oleh karena itu ruh kita bisa dengan mudah sebenarnya kalau kita mau bersentuhan dengan alam malakut atau alam jabarut, bahkan yang lebih tinggi lagi, yakni di mana mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang non materi, yang mana kalau dalam bahasa agama kita Islam disebut dengan malaikat. Nah, karena ia memiliki dimensi yang suci dari materi itu, maka
ia disebut dengan ruh. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, setelah kita ketahui bahwa dalam diri kita memiliki 4 daya, yaitu daya akal, kemudian daya emosional, daya syahwat, dan daya wahmi, maka izinkan saya untuk sedikit memperluas pembahasan terhadap daya daripada ruh ini. Daya syahwat, sebagaimana telah disinggung tadi, ia tugasnya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan, kalau bahasa kasarnya, yang berhubungan dengan perut dan birahi. Nah, ketika syahwat itu mengatur kepentingan perut dan birahi, maka sudah tentu kecenderungannya kepada hal-hal yang lezat. Tidak mungkin ia istilahnya mencari yang tidak enak. Dia kecenderungannya adalah mencari yang lezat-lezat. Nah, dan Allah memang memberikan kepada ruh ini daya itu, yakni daya syahwat ini, karena sangat emergensi, jadi sangat daruri, sangat merupakan keharusan. Kenapa demikian? Karena tanpa daya syahwat ini maka manusia tidak bisa kekal, tidak bisa bertahan walaupun sehari mungkin, apalagi sampai berkesinambungan, membuat keturunan. Itu hampir mustahil bisa terjadi kalau daya syahwat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa demikian? Karena ketika dia tidak memiliki daya syahwat dan ketika lapar, dia akan memakan apa saja. Jadi baik enak tidak enak, pahit tidak pahit, di mana akan sangat membahayakan dirinya. Karena biasanya hal-hal yang pahit itu mungkin sangat mungkin bisa berbahaya kepada manusia. Oleh karena itu, kalau daya syahwat ini tidak diberikan kepada manusia, maka mungkin manusia dalam sehari sudah bisa mati. Nah, begitu pula dengan daya birahi. Seandainya Tuhan tidak memberikan kepada manusia daya kelezatan birahiyah ini, maka karena sulitnya mencari pasangan, katakanlah begitu ya, kemudian tidak ada dorongan yang kuat dari dalam dirinya, maka dia tidak akan sibuk mencari pasangan. Oleh karena itu, kelanggengan daripada manusia ini akan terhambat, sehingga keberadaan manusia tidak bisa dipertahankan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pelajaran kita ini pada pertemuan berikutnya. Semoga yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan pengampunan dari Allah kepada kita semua. Dan semoga Allah selalu membahagiakan kita dengan ketaatan dan membuat kita sedih ketika kita melakukan maksiat. Dan semoga kita berhati-hati dengan kebahagiaan selain ketaatan, dan juga tidak terlalu putus asa dengan kesedihan selain kepada maksiat. Dan semoga para pemirsa di mana saja berada selalu dalam keadaan sejahtera, sehat, dan bersemangat dalam memicu kemajuan akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan